mengambil batu yang ada di Pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti Rumah Bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di Kota Tarakan. Terus Om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa Om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti. Bukan Ican. Om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini. Terus kalau bukan Om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong Om. Nggak boleh kamu Ican. Jadi rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan. Oh, enak banget ya Om. Masyarakatnya yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil. Shh, ya Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini. Biarin aja Om. Makanya Ican, kalau nggak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ican belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, nggak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita nggak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican. Ya? Ya iya Om, Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain. Bagus Ican. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak yang semakin banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya. Iya Om, Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya. Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican, lalu mencoba untuk mengusirnya. Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi. Ya, tapi Ican masih pengen di sini Om. Iya deh, iya. Kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017. Itu kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya. Untung aja aku sudah balik. Iya Bu. Rumah Bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah Bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah Bundar di tahun 2006 daripada rumah Bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
Sudah, Bu. Nah, jadi gitu ya anak-anak sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada quiz. Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di Rumah Bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye-bye. Berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Biarkan tersenyum. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Horas, Maju-ajua. Enjua-jua. Yahoo! Oi, di sana. Ahoy! Perompat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara. Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.
juga dari Indonesia. Kalau kemarin datang ke sana pembukaan itu ada dari Aceh, terus ada dari Riau, Kepulauan Riau, bahkan dari Jakarta, juga ada dari kampungnya Om Kiki ya, Sundaan. Juga ada dari 4 negara tetangga ya, ada Thailand, Malaysia, ada Indonesia, juga ada Singapura, dan dari India. Tepuk tangan dong, nggak ada ya. Ya, seperti ya biasa setiap Jumat malam Datuk Yang Junah hadir untuk membawakan hal-hal yang terkait dengan apa ini budaya Melayu yang pengen diangkat nih ya, mengangkat batang terendam ya. Kalau kemarin bahas tentang masakan tapi lebih spesifik tentang bubur pedas. Nah kali ini ya kita juga membahas tentang makanan ya, makanan Melayu yang ternyata banyak yang sudah nasional, apalagi ini kemarin ya diketahui ini sengaja mengundang Master Chef Indonesia, Chef Juan Juar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Ahoy, Datuk Yang Junah. Welcome to Medan. Terima kasih udah diundang ke sini. How do you feel? Ya. Bahasa Inggris pula. Ya, bagaimana perasaannya? Mai kabar? Perasaannya senang ya. Senang kembali ke tanah air lagi. Ke tanah Beto nih. ya tanah air senang, baru balik ke daerahnya lagi senang ya. Bisa ketemu teman-teman sama keluarga lah, senang juga. Sama anak istri ya. Sama anak istri juga senang. Catat ya, anak istri berarti sudah tidak single lagi. Ya, jangan cari kesempatan ya. Kembali ingin ngobrol ya, kita buka line interaktif kita di 0618463115 atau silakan di WA di 081161444248. Biar bisa ngobrol, tanya-tanya tentang khasanah masakan Melayu di kancah nasional sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi sudah berapa lama di Kota Medan? Dari sejak kemarin terakhir itu final yang kemarin ya? Ya, final. Kemarin lihat di sana hadir juga. Ya, kita waktu final kita hadir di sana crowning, kita juga syuting. Setelah sudah selesai kita juga harus ada interview dan beberapa syuting brand baru kita balik ke Medan. Masya Gitu. Allah, dan Masya Allah tabarakallah dan malam ini bisa ya diciduk sama Datuk Yang Junah untuk bisa hadir di RRI Pro 4 FM. Ya kembali lagi ya mengingatkan untuk semua pendengar setia Pro 4 FM dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke ya, yang bisa mengakses kita di RRI Digital silakan di 0618463115 atau WA di 081161444248. Boleh request lagu-lagu khusus Melayu. Ternyata orang Melayu. Orang Melayu. Tanjung Balai Asahan. Tapi tinggalnya di Marelan. Tinggal di Medan Marelan. Medan masih Medan lah ya. Masih Medan. Tak sangka ya. Bisa diceritakan nggak sih awal mula perjalanannya sampai akhirnya bisa dikenal di ajang MasterChef Indonesia. Sebelum nanti kita ngebahas tentang khasanah ya, baik. Melayu di kancah nasional. Yang pertama sih sebenarnya ditawarin sama alumni yang lama, jadi ada Nata juga yang bekas MasterChef sama si Kiki. Nata? Itu kan nama majalah. Jadi di Freddy jadi tuh kita ditawarin untuk ikut gitu, tapi kebetulan kita orang Melayu kan, gimana caranya kita ikut ini juga benar-benar mempromosikan makanan Melayu gitu. Apalagi aku sendiri adalah orang asli ya, putra Melayu. Asli karena nggak mix. Ada. Nggak ada Batak sama Batak. Ada Bataknya juga. Tetap Muslim. Jadi sampai audisi dari Kota Medan pun, sampai audisi online pun aku selalu bawa makanan Melayu gitu. Aku memang komitmen selalu bawa masakan Melayu. Tapi waktu di MasterChef memang ada beberapa makanan yang aku bawa, makanannya itu yang nggak Melayu, tapi tetap ada nuansa sejarah setiap makanan yang saya bawa. Ada storytelling ya. Ada storytellingnya. Ya, tapi banyak kan yang menang challenge sih Melayu sih. Melayu ya? Iya. Yang menang selalu Melayu itu ya? Iya, yang viral banget tuh bubur pedas. Cerita tentang Burnas itu yang membuat para juri itu kayak yang ini makanan apa, tapi kalau akhirnya wow baru tahu mereka itu. Gimana perasaan waktu itu? Jadi yang pertama itu kita dapat challenge di MasterChef itu di galeri berapa ya lupa. Itu dapat challenge itu aneka beras.
Nah, kan gitu kan. Jadi aneka beras kebetulan langsung kepikiran nih karena apa namanya? Makanan yang sering kita buat nih di rumah gitu. Ada acara puasa kan orang tua sering buat gitu, nenek dulu atuk sering buat kan gitu. Jadi ya udah langsung kita buat itu aja. Kita buat sampai selesai tiba-tiba nih kan kalau di TV kan itu nggak banyak yang ditampilin, nah kan gitu. Jadi bensin yang ada kita dapat, bahwasanya tuh Chef Juna tuh nyamperin ke Chef Juna, nama juga kan gitu. Jadi Chef Juna tuh nyamperin, kamu mau buat apa katanya? Buat bubur pedas apa nih? Bubur pedas Melayu, saya bilang Melayu Deli asli. Saya tanya level berapa gitu. Nah, nggak ada level. Jadi dia ngerasain makanannya, dia kaget. Dia pertama tau lah kan muka dia kan tegang banget ya. Orangnya kan tegang kali orangnya. Oh, tegang dia. Jadi memang benar-benar kalau memang dia tegang. Memang kayak gitu. Orangnya susah bercanda. Sok cool gitu. Sok cool. Tapi memang cool lah gitu. Karena umurnya kan udah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih itu. Nah, jadi waktu dia ngerasa bubur pedas, dia tuh langsung mukanya tuh berbeda gitu. Aku juga bingung nih, maksudnya muka berbeda nih apa? Dia langsung pergi, tiba-tiba balik lagi, nyobain lagi gitu. Karena kita tuh dapat pujian dari dia tuh susah banget sebenarnya. Susah sekali. Beda sama Chef Rudy sama Chef Renata. Kalau Chef Juna ini kalau dia bisa muji makanan kita itu salah satu yang benar banget gitu. Itu udah anugerah. Nah gitu, itu anugerah yang paling indah gitu. Tiba-tiba dia makan 2 kali, tapi dia nggak komen. Dia nggak komen, dia balik lagi. Mungkin dia cerita sama juri dan akhirnya juri balik semua datang. Juri-juri yang Chef Rudy, Chef Renata itu datang, coba ngerasain juga. Nah gitu, tiba-tiba dipanggil lah kita ke depan. Orang-orang yang dipanggil ke depan tuh kan orang-orang yang terbaik makanannya gitu. Nggak semuanya sih yang dipanggil gitu. Jadi yang terbaik aja dipanggil. Karena kan aku jelasin juga itu makanannya itu seperti ada filosofinya bahwa saya ini makanan Melayu khas segala macam, ada filosofi kesehatan, ada banyak 40 rempah sampai betul. Saya bilang gitu. Jadi Chef Juna itu benar-benar kamu kok tahu sejarah gini ya karena budaya saya nih, saya bilang gitu. Ini punya daerah saya, yang budaya saya yang harus saya lestariin gitu. Siapa lagi gitu. Karena jujur di MasterChef itu Melayu itu belum pernah, ini baru ini. Nah gitu. Nah jadi kemudian setelah sudah dijuriin, nggak ada kritikan yang tidak enak. Pokoknya inti semua makanan enak, balance dari rasa, flavor semua tuh oke banget. Jadi setelah sudah, tapi di-cut ya di waktu di syuting itu di-cut, baru dibilang yang ngabisin bubur kamu itu saya, kata Chef Juna. Wow. Itu bilang, saya tuh pertama nggak dengar, itu yang bilang tuh waktu produser itu Chef Juna tuh bilang bahwasanya yang ngabisin bubur sebanyak itu kan saya buat banyak, yang ngabisin tuh beliau, saking enaknya gitu. Gitu. Enak banget itu ya. Enak banget. Sampai Chef Rudy juga nanya gitu kemarin, buatin saya bubur pedas dong kata gitu. Chef Rudy itu pernah bilang seperti itu, saking aromatik rempahnya itu balance gitu. Jadi saya bilang inilah makanan Melayu dengan keanekaragamannya, saya bilang gitu. Apakah itu yang jadi momen tadi ya, momen yang paling berkesan tadi? Paling perjalanan selama episode pertama. Iya, paling berkesan. Ada juga sih banyak juga yang paling berkesan. Tapi memang paling berkesan bahwasanya kita berhasil menaikkan budaya Melayu di kancah nasional ya, apalagi di TV sebesar itu. Dan sepengetahuan nih ya, dari sepengetahuan Dato, itu juga baru pertama kali juga buat ya? Iya, pertama kali. Dan mereka juga baru pertama kali tahu ya? Mereka udah tahu tapi nggak pernah nyoba. Oh, mereka pernah tahu tapi nggak pernah nyoba gitu. 40 macam rempah gitu. Itu memang betul-betul ada sejarah dan kita ceritain di situ, makanya mereka kaget-kaget. Gitu. Iya, waktu ya di TV kan di-cut dong. Ya kan gitu, banyak kan panjang banget. Tapi waktu apa saya jelasin dan Chef Juna tuh ada momen ketika itu udah ke 10 besar kemarin, kita di top 10 itu Chef Juna itu ngenalin saya sama namanya Chef Reci. Salah satu pemenang coklat dekorasi di Amerika internasional. Jadi beliau bilang, saya senang sekali sebenarnya, dia bilang begini, Chef Junanya, Azwar ini adalah salah satu
finalis atau peserta yang mempunyai makanan Melayu sangat luar biasa kayak gitu. Mendai. Tidak asal tinggal di luar negeri jadi gini nih. Jadi mendai. Seperti itu. Terus motivasi terbesarnya waktu mengikuti MasterChef Indonesia itu apa sih? Apakah akhirnya mengubah hidup? Tapi nggak gaya hidup gimana? Kalau mengubah hidup pasti ya. Maksudnya sekarang orang banyak kenal gitu, jadi banyak brand masuk, banyak sih podcast radio yang ngajakin. Tapi memang untuk saat ini yang paling banyak di Medan juga banyak, tapi di Jakarta tuh luar biasa sampai kita ngatur waktunya sama manajer nih agak ribet. Ini ya RRI Perempat FM ini. Thank you so much ya, terima kasih. Kita ada telepon masuk ini, Chef. Ya kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Oke, potong terputus. Oke, kita lanjut. Lanjut. Jadi ya pasti mengubah ya, orang kenal waktu di bandara sih. Kemarin waktu ada acara yang di budaya Melayu ya. Di di Gemes itu tuh banyak orang kenal juga rupanya antusias orang Medan untuk MasterChef nih luar biasa gitu. Saya tuh kaget bosnya tuh orang pada kenal saya juga. Kalau di Jakarta kan pada kenal semua tuh. Rupanya di Medan juga banyak sih. Atau harus diterakin dulu nih. Chef J ini MasterChef Indonesia loh. Kalau orang Medan sih banyak kan kayak kemarin waktu jalan-jalan ke mall segala macam tuh orang tuh pada heran dulu. Pada heran sampai merhatiin dulu baru minta foto gitu-gitu sih. Kalau ya kayak gitulah orang-orang Medan sih. Itu cewek yang minta foto ya? Cewek sih banyak. Tadi cowok juga ada, cowok kemarin tiba-tiba lagi di jalan tuh, kita lagi jalan sama anak istri, tiba-tiba main peluk aja. Serius. Kalau cewek gimana? Itu cowok tuh dulu. Kalau cewek gimana? Waduh, nggak tahu tuh. Ada minta kawin nggak setelah terkenal? Banyak sih kalau di DM banyak banget tuh. Tapi jangan sampai pesan aja ya. Jangan sampai lah. Iya benar. Ya. Nggak boleh. Always to be humble. Iya. Ya. Tetap itu ya prinsip hidupnya. Benar, tetap. Di hati itu loh. Benar. Nah, terus selain bubur burnas ya, bubur pedas, hidangan Melayu apa lagi yang disajikan di acara tersebut di MasterChef Indonesia? Yang pertama banget itu kita dari galeri ya. Sebenarnya dari audisi kota juga kita udah bawa makanan Melayu. Baru yang di galeri yang awal pengen masuk banget itu kita kan bawa itu gulai asam. Gulai asam lomak. Gulai asam lomak. Nah itu jadi makanan khasnya ini ya, Tanjung Bali ya. Jadi pakai kerang, pakai ikan gabus gitu kan. Jadi namanya itu kita buat kemarin asahan gitu. Jadi kita bawa dari situ dulu. Jadi makanannya itu pun kita buat tuh dari kelapa tempatnya kan gitu. Karena kan orang Melayu ini kan banyak tempat. Masih ada dagingnya itu kita buat, itu jadi wadahnya juga. Nah ikan gabusnya pun kita cocak atau kita kepang juga. Emang gampang ya ikan gabus di Jakarta? Susah sih sebenarnya. Makanya itu gimana tuh mereka itu PR banget. PR banget tuh orang RCT itu PR banget nyarinya kemarin. Nah mereka tahu nggak tuh gabus? Di sana namanya bukan gabus malah. Apa ya lupa pokoknya. Apa ya namanya? Pokoknya dia bukan gabus. Lupa kemarin. Jadi waktu dibilang ikan gabus mereka tuh nggak tahu. Mereka pasti tahu gabus itu kali yang gabus lah itu. Pertama nyari ikan baung lagi, biar lebih Melayu lagi kan, gitu. Nah, lebih parah lagi nggak dapat. Lebih parah lagi. Mereka tuh cari, gitu kan kita waktu di Jakarta itu waktu pas mau audisi itu kita 2 minggu di sana. Itu kayak latihan bagaimana caranya kita menghadapin kamera, bagaimana cara nge-shoot segala macam tuh angle dari mana itu kita diajarin memang. Kita nggak langsung masak gitu enggak sih. Jadi waktu itu juga persiapan lah untuk audisi pertamanya itulah saya minta itu makanan yang seperti baung segala macam, mereka tuh kewalahan untuk nyari makan gitu. Jadi yang saya bilang inilah Melayu nih gitu, saya bilang Melayu itu makanan yang benar-benar membuat diri kita itu berbeda sama yang lain. Nah gitu, maka itu saya tuh pengen nunjukin nih sebenarnya, tapi kalau mau pakai ikan lain bisa juga saya bilang, tapi itulah ketika orang pada dapet ininya ya, iya gitu, kejiwaannya kalau dalam sebuah lagu ya, bener, ikan laut, ikan tongkol, atau ikan
apalah lainnya gitu. Bener. Kalau ikan lain kan ya semua bisa kan. Tapi ketika kita di Melayu kita buat makanan yang benar-benar bahannya itu pun yang benar-benar menceritakan sesuatu gitu. Nah itu kayak kerang, kayak ikan baung, ikan gabus. Itu susah dicari dan ya itu tadi. Tapi bisa diganti. Tapi ketika kita ngedapetin hal yang itu proteinnya yang benar. Orang kan bakal berpikir, wah gila banget ya, Melayu ini luar biasa. Mahal. Bener, makanya. Karena apa tadi tuh ya, menangkapnya bagaimana, dicarinya di mana. Bener, gitu kan. bener. Mungkin ya itu tadi ya, Iya. tingkat perjuangannya ada di situ. Perjuangannya dan sebuah filosofi ada di situ, sebuah makanan. Oke Sep, kembali lagi ke awal lagi ya. Bener. Kan artinya waktu ikut seleksi, banyak pesaing ya. Ya. Nah, apa waktu itu yang akhirnya juri memutuskan hidangan, kenapa memilih hidangan Chef Ju? Waktu itu kalau masalah apa memang di roti jala ya waktu itu ya? Ya, ada roti jalanya juga. Itu yang membuat akhirnya. Yang pertama saya menjaminkan ke juri bahwasanya saya membawa karakter yang berbeda di MasterChef. Oh, ada interview gitu juga. Kan gitu. Jadi waktu juri tanya, enggak tanya sih, tapi saya meyakinkan juri bahwasanya saya tuh orang berbeda dari semua MasterChef gitu. Jadi intinya saya mau bawa Melayu. Walaupun di season kemarin pun ada juga Melayu juga kan kayak Pak Usman kan di Batam, orang Batam tapi Melayu juga. Tapi saya mau bawa Melayu autentik dengan filosofi. Jadi bukan sekedar makanan tapi ada sebuah budaya yang saya bawa juga di situ. Supaya memakan itu kayak turut merasakan ya. Iya benar gitu. Jadi makanan itu kan ada filosofi dan ada storytellingnya gitu. Sayang sekali kalau kita cuma buat makanan enak tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam makanan itu. Walaupun kadang bicara tentang makanan Melayu harus ekstra hati-hati ya. Ya. Di lemak santannya itu benar. Kan? Benar. Seperti itu kan. Benar. Jadi punya apalagi selain yang tadi Bu Nas terus ikan gulai asam tadi itu gulai asam padeh. Asam padeh, asam lagi nih? Bukan asam ya kan kalau apa namanya bukan asam padeh sebenarnya ada gulai asam juga namanya gitu. Karena kan roti jala itu pernah juga dibawa kan gitu. Apalagi ya ada beberapa dessert juga ada tapi memang nggak dipanggil kemarin nggak ter-highlight di MasterChef. Kalau tentang roti jala apa yang membuat roti jala ala Chef Zu Azwar berbeda dengan yang lainnya? Yang pertama sebenarnya itu cerita dari makanan itu ya. Kalau rasa pasti sama aja ya mungkin ya gitu. Dibilang enak ya pasti enak dong kita buat sampai sana kan gitu dan sampai juri itu nerima kita. Baru untuk filosofi itu saya ceritain bahwa saya roti jala ini udah punya filosofi yang tinggi. Yang pertama adalah bahwasanya orang-orang Melayu di Asahan sana bahwasanya itu penduduknya mayoritas tuh nelayan. Dan roti jala ini melambangkan bahwasanya pekerjaannya mereka jala. Nah ikan seperti itulah. Jadi dengan kita menyisipkan satu cerita kepada juri ini kan berminat sama kita nih. Nah gitu. Jadi ada hal. Jadi kan orang nonton makanan, nonton MasterChef itu kan bukan soal nonton gimmick ataupun cuma sebuah kompetisi, tapi pengen dapat pengetahuan baru sebuah makanan itu. Itu yang harus ada. Pengalamannya ya. Pengalaman gitu. Oke, Chef Ju, ini balik lagi nih cerita tentang makanan. Pokoknya kita tema tentang makanan kan. Karena judul tema kita pada malam hari kesana masakan Melayu di kancah nasional. Nah, kalau menurut Chef Ju, apa yang membuat masakan Melayu itu berbeda dari masakan tradisional daerah lain di Indonesia? Yang berbeda itu sebenarnya adalah cerita pertama. Yang kedua adalah dengan cara pemakaian rempah. Nah, kalau Melayu itu rempahnya lumayan banyak, baru kompleks gitu jadi ya. Jadi nggak sekedar rempah-rempah biasa, tapi banyak rempah-rempah yang hampir sama kayak India juga sih. India? Gitu, Melayu. Jadi itu kayak karinya segala macam, kari asam dan segala macam. Kayak bubur tadi, itu kan banyak sekali bahan yang benar-benar membuat kita tuh senang sama makan itu. Nah gitu, jadi itu yang berbeda. Kalau di Jawa kemarin kita beberapa kali lihat teman-teman kita ya. Sebenarnya kalau di Kepulauan Jawa tuh makanannya gitu-gitu aja ya, yang saya lihat. Jadi muter-muter doang. Tapi kalau Melayu itu beda. Ada tadi selain India, Arab sama Cina ada nggak pengaruh? Ada pengaruhnya, ada banget. Apa contoh makanannya tau nggak?
Oh, iya itu deh kayak kari, apa namanya beberapa rempah yang hampir sama. Itu semua hampir sama di Itu gula roti juga. jala memang pasangannya selalu kari ya? Roti jala sebenarnya gulai biasa juga bisa, tapi kari juga bisa. Kari ya, Mm-mm. mostly sih kari Itu ya? pun sebenarnya roti jala itu bukan asli banget Melayu sebenarnya. Tapi ada pengaruh dari India juga. Nah gitu. martabak gitu? Bukan, jadi ada pengaruh dari apa namanya India dalam sebuah makanan tuh kayak kari segala macam gitu. Sampai ini sebenarnya roti ya? Roti jala gitu. Roti jala. Bener, tapi biasanya kan kalau kita tuh di apa namanya di hari raya tuh sering kali tuh Selalu tuh, selalu ada itu. selalu 15.000 dijual. Nah, Sekarang sih udah mulai banyak rame. iya. Tapi kalau yang kemarin sepengalaman udah ke nasional, apakah daerah lain juga ada roti jala? Nggak ada sih, Serius? nggak ada. Cuma di kita aja sih. Cuman ada kita doang. Nah gitu, Oh. gitu. Jadi memang taunya ya roti jala tuh dari Medan, dari Melayu gitu. Waktu ya kalau di negara lain ada kayak Malaysia ada juga. Tapi Tapi gitu, nggak sih yang kalau bicara masakan Melayu itu memang di santannya itu ya? iya di Kalau air orang katanya santan, nggak air tahu ya. kelapa gitu dan bahan-bahan yang sedikit berbeda ya, banyak sekali bahan-bahannya. Ya, kayak protein-protein yang jarang orang pakai gitu. Bisa nggak gantikan kelapa jadi susu seperti yang sekarang banyak dilakukan? Bisa. Karena susah nyari kelapa. Bisa banget. Nggak mengurangi rasa dari makanan itu sendiri kan? Kalau untuk mengurangi flavor pasti akan ada perubahan, tapi dari segi kesehatan sih lebih bagus sebenarnya. Karena kan makanan menggunakan santan berlebih itu kan sebenarnya ini ya kurang baik gitu. Makanya banyak orang berganti dengan susu gitu, walaupun lemaknya juga, tapi ada lemak baik dan lemak jahat juga. Mungkin sekarang nggak baiknya. Karena kita harus percaya satu hal. Leluhur kita itu buat makanan Melayu itu dengan santan itu memang ada maksudnya juga. Pasti, gitu kan. pasti. Cuma kan pola hidup orang zaman dulu. Nah, beda dengan beda. pola hidup kita Nah, zaman gitu. sekarang. Sebenarnya nggak bisa disalahin makanannya sih sebenarnya. Iya. Tapi pola hidupnya sih ya benar. Karena kan mungkin ada berpantang, ada yang tidak berpantang. Iya, benar sih. Nah, kalau akhirnya memandang makanan Melayu khususnya, sekarang bagaimana menurut Chef Jo di kancah nasionalnya sendiri? Udah mulai banyak dikenalkah? Terkenal kita tahu rendang lah. Terus kalau kita pikir kan kayak makanan dari Jawa tuh kan banyak diadop di sini kan. Ayam aja udah berbagai macam ya kan. Benar. Ayam penyet lah, ayam lari, ayam tabrak, ayam apa segala macam. Yang geprek ya. Sebenarnya makanan Melayu itu sebenarnya Luar biasa sekali ya. Jadi kemarin waktu itu menang challenge itu kan benar-benar dipromosin banget tuh sama RCTI ya. Dari Instagram, media-media lain sampai di berita sama di media online. Itu banyak banget dari Instagram sama TikTok tuh saya tuh dapat DM itu dari Melayu-Melayu lain juga seneng gitu. Jadi mereka tuh pada kaget, mereka tuh kayak excited banget, bahwasanya Melayu tuh bisa sampai di MasterChef gitu. Nggak ada yang pernah bawa bubur pedas ini gitu. Sampai ada orang Kalimantan. Maksudnya gitu. Jadi sampai orang Kalimantan ada beberapa di pulau di provinsi di Indonesia itu sampai nge-DM kita pengen minta diajari atau mereka tuh ini apa ya? Mereka tuh punya bubur pedas juga gitu. Hampir sama. Bedanya apa? Nah, ada beberapa rempah aja yang beda dari daun atau apa gitu, kayak di Kalimantan tuh daun apa gitu, supa namanya. Tapi mereka bilang, "Iya, Bang, hampir sama nih, Bang, pakai pakis, pakai ini, Bang, terima kasih nih udah bawa sampai ke sini gitu sih." Mereka tuh senang banget gitu. Mereka tuh jadi kayak rindu gitu. Tapi memang mereka bilang ada setiap daerah tuh berbeda-beda buburnya. Gitu. Kalau yang Chef Jo sendiri tahu, kalau di Sumatera Utara, Deli sama Asan sama hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Nggak ada yang membedakan ya? Nggak ada yang beda, sama. Bukannya katanya sana nggak malah pakai santan, lebih kering kalau yang di Tanjung Pura atau Tanjung Balai. Di Medan lebih karena pakai santan tadi itu, makanya lebih agak flavornya lebih tinggi. Ada sih yang beberapa dibilang pakai santan itu sebenarnya sih lebih ke orangnya ya gitu ya. Lebih ke orang yang buat, tapi rata-rata sih bubur pedas pakai santan sih. Sama air kelapa juga. Harapannya sih setelah MasterChef ini ya, masakan Melayu itu jadi
lebih banyak dikenal ya. Ya, ini kita lagi kerjasama sama beberapa PT toko buku. Jadi penerbit buku intinya gitu. Untuk buat masakan Melayu. Wah, Tungguin ya, ini lagi proses banget. Tapi memang semuanya di Jakarta sih. Bagaimana? Iya benar. Indonesia sendiri selenggarakan di sana. Iya. Orang-orang betul-betul fokus dan betul-betul memang kita bilang food lover, dan betul-betul sejatinya penikmat makanan itu banyak di sana juga. Benar sih, benar. Dan justru jadi PR kita kalau sekiranya justru orang Melayu sendiri nggak terlalu bangga. Yang selalu terjadi kan adalah justru yang bukan Melayu ini yang justru bangga dengan yang Melayunya. Sementara yang Melayu sendiri apa menyebutnya ya? Tak peduli kah? Tak peduli. Cuek-cuek saja kah? Segala macam gitu kan. Tapi harapannya ya, kalau sekiranya ada yang bukan Melayu tapi bangga dengan Melayu, jangan pula tidak didukung ya kan? Benar. Banyak kan mungkin yang terjadi seperti itu. Padahal kita senang juga akhirnya kan, karena kan bicara tentang menyuarakan atau kita bilang branding, mempromosikan masakan Melayu tadi itu ya, supaya makin banyak dikenal. Bahkan mungkin kalau misalnya ke Papua yang tadi mungkin lebih nggak paham tentang bubur pedas, akhirnya mereka bisa tahu ya. Iya itu nanti rencana kita nanti ada gala dinner sana nanti acara ke Papua. Jadi kayak satu brand ngajakin kerjasama itu nanti mau bawa juga bubur pedas sih. Wow, keren. Kita angkat telepon dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana? Putus lagi. Ini sepertinya malam ini susah masuk ya. Telepon ke Dato' Yan Juna ya. Pada bintang tamunya kita nih keren, beken dan mentereng ya. Master Chef Indonesia ya, Chef Azwar. Nanti jangan lupa di follow IG-nya ya. Nah, Chef, kalau tadi ya melihat yang seperti tadi cara pandang orang Melayu tapi malah tidak mendukung orang bukan Melayu terhadap Melayunya sendiri. Apa kira-kira menurut seorang chef? Sih kalau saya pribadi sih sebenarnya ya itu pilihan sebenarnya. Oh, itu pilihan ya? Sebenarnya sih ya pilihan mereka, mungkin mereka suka atau tidak sukanya gitu. Karena ini sekarang ini lagi berjuang kan, iya, internasional justru. Benar, gitu kan. benar. Jadi justru kalau orang-orang yang tadinya nggak tahu Melayu, Melayu akhirnya kenal. Gitu sekarang kan. kenal banget. Sampai di Malaysia itu support banget. Nah, tapi ada juga beberapa teman-teman kita yang Melayu nggak kurang support mungkin ya. Nggak menurut saya itu pilihan mereka. Cara pandangnya seorang Chef Azwar melihat itu bagaimana? Ya itu pilihan mereka sih. Itu pilihan mereka sih. Sebenarnya gini, kita nggak bisa memaksa. Mungkin mereka belum terbuka bahwasanya bangsanya kita itu harus maju dengan budaya. Makanya kita ini tercerai yang lainnya. Iya benar. Satu kan. Nah gitu. Bersama kan. Nah jadi ini sebenarnya gini, ini ada cerita sedikit nih. Jadi kan saya itu masuk kemarin kan saya lihat itu kita cerita idol dikit nih. Nah jadi Indonesian Idol kan Fajar, Mesa itu kan teman-teman saya tuh. Waktu kan kita satu karantina. Kita sering ngobrol-ngobrol gitu segala macam. Satu manajemen juga nggak? Iya hampir sama, sama beda manajer aja. Jadi saya ceritain, dari Medan, mereka kaget dong, cerita kita jadi deket dong. Nah cerita segala macam. Akhirnya rupanya waktu kemarin cuti waktu hari raya itu orang Fajar, siapa namanya Fajar, Mesa itu diundang. Beberapa yang dari Medan itu diundang ke kantor wali kota. Kantor wali kota Medan. Pak wali kota Pak Riko ya. Riko Was. Pak Riko Was. Nah gitu. Jadi saya kan gimana ya, yang membawakan makanan daerah nih asli gitu. Enggak diundang pertama. Nah gitu kan, jadi nggak diundang nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi memang dinas pariwisata itu support kok. Kemarin dia ngeposting saya gitu. Nggak tahu itu. Pokoknya akun Instagramnya gitu. Kita berkawan di Instagram, kita berteman. Baru kemudian saya itu komen di akunnya Pak Riko itu yang masalah si Fajar segala macam. Saya bilang begini, masa sih saya nggak diundang?
Padahal saya tuh bawa daerah loh, saya bawa ini begini begitu, saya bilang gitu. Ngapain sampai begitu? Kira ngarep. Bukan ngarep sih sebenarnya, memang pengen pemerintah tuh lebih support kayak gini sih sebenarnya daripada cuman nyanyi doang. Kan belum tentu nyanyi daerah. Kan gini, ini kan budaya nih, kan gitu. Siapa lagi kalau nggak pemuda-pemuda kita seperti kita ini yang membudayakan gitu. Karena kemarin Pak Riko juga bawa budayanya bukan budaya Melayu, kok bilang Medan ini adalah Melayu Tanah Deli. Waktu ada event nasional di Surabaya. Oh, oke. Jadi udah beli sendiri aja. Nah, jadi nggak mau diceritain dikit lagi nih. Nah, jadi ini lucu nih. Ini sedikit lucu sebenarnya gini. Jadi waktu itu saya komen, ternyata banyak yang komen nih. Yang sedih, nggak tahu lah, bukan pasti orang Medan, netizen. Jadi kan gini, di komen lah bahwasanya ngapain minta dukungan gini, lu macam hebat aja gitu, kamu gitu. Jadi banyak banget yang mengkritisi dan membuli itu saya caranya begitu. Ada beberapa support dari misalnya dari 20 dari komen banyak banget tuh, hampir 60 atau berapa komenan yang ngomenin saya. Ada 4-5 orang yang support, yang lebih-selebihnya membuli. Wow. Iya gitu. Baru ngapain kau minta dukungan, kau kan orang Tanjung Balai segala macam. Padahal jelas Medan Tanjung Balai kan gitu. Nah, akhirnya nggak tahan kan kena bulian itu, saya hapus tuh komenannya. Kenapa dia bos? Sedih sekali gitu. Nah itu tadi supportingnya dari orang kita juga kurang sih. Nah itu tadi ya. Tadi ada pernyataan di awal. Nah makanya tadi. Tadi itu ya boleh biarkan mereka dengan bilang-bilangnya itu ya. Benar, makanya saya tuh nggak bisa. Terakhir kan saya baru sadar bahwa saya nggak bisa maksain semua orang sih untuk itu. Kita nggak bisa maksain orang untuk suka sama kita. Iya gitu. Untuk membenci kita ya kalau di Datuk Yanjuna ini semakin banyak menjolimin. Datuk Yanjuna mengucapkan terima kasih karena apa? Sedekah mereka, kebaikan mereka itu kan pindah ke kita ya. Jadi kita nambah lagi nih, juga dari kita sedekah biasa dapat pahala. Benar. Kita dapat pahala dari mereka kan pindah. Benar. Kan kita pecah di ajaran Islamnya seperti itu kan. Iya. Karena ingat ya, Melayu dengan Islamnya seperti itu. Iya. Terus balik lagi cerita tentang makanan ya. Yang tadi udahlah itu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya tetap semangat tapi. Iya. Makanya yuk kita nggak usah di Medan. Iya. Bersaingnya nggak enak ya di Medan. Iya. Nggak tahu deh gue itu. Nggak apa-apa. Nah, karena nih kita memang kenapa program ini ada? Tadi kan dia udah disebutkan mengangkat batang terendam. Yang memang kita ini ingin bilang Medan ini Melayu, Medan ini Tanah Deli, dan itu nggak bisa terbantahkan oleh siapapun gitu kan. Ada bukti sejarahnya nyata gitu. Tapi nggak apa-apa kalau yang lainnya juga tadi tuh kan mengklaim banyak neterjen. Aduh seru. Oke, nah ini bicara tentang rasa ya. Ada nggak sih pertanyaan tentang ini tentang Burnas? Ini Burnasnya menarik ini, karena Datuk Yanjuna itu awal-awal juga ngeboh-ngebohin, tau kan? Iya. Nggak harus makan bubur pedas orang Medan, karena kalau orang Medan, orang Melayu bukan orang Melayu kalau misalnya itu sempat viral tuh. Iya. Bukan orang Medan kalau belum pernah nyoba bubur pedas, gitu kan? Nah, sempat viral tuh kan. Nah, walaupun sekarang yang dapat nama juga ya sudah lah ya. Biasa ya, untuk soal serat-serat seperti ini. Nah, tentang rasa tadi tuh nggak pernah ada ini pedas tapi nggak pedas gitu loh. Iya. Kan, ada. Tentang pedas itu kan. Kok nggak pedas ya? Orang mikir pedas kan, wah pasti pedas cabai gitu. Pernah nggak dapat yang seperti itu? Kalau gitu? Nah kalau juri kan udah tahu ya. Jadi kenapa dibilang bubur pedas itu adalah pedas dari keluarnya dari rempah-rempah dari makanan itu gitu. Juri sih udah paham sih sebenarnya kalau kita jelasin seperti itu. Tapi memang kalau orang lain kenapa namanya bubur pedas itu tadi bahwasanya mengeluarkan bahan-bahan rempah-rempah 40 rempah tadi ke dalam sebuah masakan tadi, makanya dibilang pedas. Jadi pedasnya itu hangat gitu. Hangat di badan. Di badan apalagi ya musim-musim hujan seperti sekarang ya. Nah cocok banget tuh sebenarnya. Karena kalau bicara sejarahnya juga itu tadinya lebih kepada makanan sehat. Benar, makanan sehat. Sedang sakit. Benar, untuk makanan sakit itu adalah sejarahnya kan 40 macam. 40 macam kita bawa. Artinya kalau bicara tentang inovasi ada kepikiran nggak sih bubur pedas kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Gimana? Ada nggak kalau bicara tentang inovasi? Makan ini kan harus buat inovasi. Di samping memang platingnya harus memang menarik. Benar.
buat bubur pedas level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak makan makanan yang kekinian sekarang. Oh, belum ada sih mikir begitu. Tapi karena kan bubur pedas ini kan lebih ke apa ya, budaya kan gitu kan, satu budaya makanan. Jadi saya belum berani sih bawa-bawa begitu. Gitu ya. Gitu. Memang mau bawa ke autentik aja, mungkin platingan lebih modern, tapi memang untuk keautentikan itu yang benar-benar dijaga. Nggak pengen Fusion sedikit boleh lah, tapi jangan sampai menghilangkan si flavor asli dari sebuah makanan itu. Supaya ini bisa kena ke generasi muda. Bener, kena ke generasi muda ya. Iya kan, karena ya tahu lah generasi muda. Nah, jadi gini, ada lagi nih proyekan. Nah, jadi saya dapat proyekan nih dari satu pengusaha di Medan gitu. Tapi dia masih ngobrol kita. Nah, karena saya tuh nggak nanya suku, tapi saya bangga sekali dia tuh benar-benar excited mendengar cerita saya. Bener. Nah, tapi itu bukan Melayu juga deh. Nah, tapi orang bukan. Nah, malah ini orang Tionghoa malah. Nah, Tionghoa kan ada hubungannya juga sih. Nah, jadi dia tuh ngajakin kita buat bubur pedas, tapi pakai kemasan. Jadi yang langsung bisa diseduh, langsung bisa dimakan. Oh, jadi kayak yang instan gitu. Bubur instan gitu. Jadi nah gitu. Jadilah dia bubur pedas. Kayak yang titik-titik instan itu. Gitu. Tapi semuanya barang segala macam. Instan ya? Nah, kurang lebih ya. Jawab ya. Oke. Lanjut. Kayak gitulah. Jadi seperti itulah kurang lebih. Saya senang banget nih. Ini kita lagi cari proyek-proyek kan. Kita lagi ngerangkum lah nih bagaimana segala macam. Kalau cara buat bubur gimana. Jadi nanti buburnya tinggal seduh pakai air panas sudah jadi gitu. Jangan lupa nanti untuk promosi. Pasti nanti waktu buku resep sama nanti saya kasih Datuk lah untuk ngerasa. Nah ini karena ini banyak yang masuk tapi susah ke kita nih ya Sergio ya. Tapi buat kita menarik sekali. Tapi kita boleh ini dengari 2 buah lagu supaya nanti kita bisa rest jenak untuk cooling down. Setelah nanti 2 lagu kita akan kembali lagi. Ya, kita dengarkan bersama 2 lagu Melayu berikut ini yang semoga senang untuk didengarkan.
Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang. Bunga baru ku tanam, pucat menjadi layu. Kumbang tak sabar diam, segera datang merayu. Bunga belum ku siram, tanganku sudah letih. Kuntum belum berputih, air tinggal setitik. Bunga pujaanku, sabarlah menanti hujan turun lagi. Apa hendak dikata, bungaku menderita. Oh bunga, oh bunga, oh bunga hati. Asik. Iya bang, silakan goyang-goyang kepala. Hey, come on. 1, 2, 3. Ya, misi bersama Kiki Asmara. Bunga baru ku tanam, pucat menjadi layu. Kumbang tak sabar diam, segera datang merayu. Bunga belum ku siram, tanganku sudah letih. Kuntum belum berputih, air tinggal setitik. Hey! Bunga pujaanku, sabarlah menanti hujan turun lagi. Apa hendak dikata, bungaku menderita. Oh bunga, oh bunga, oh bunga hati. La 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 la
kembali lagi bersama Dato' Yan Juna di Khasana Masakan Melayu di kancah nasional bersama Chef Zu Azwar, Master Chef Indonesia. Boleh dong, mulai sekarang kita bilang beliau ini Lord of Culinary of Malay ya. Jadi, Malay ya. Karena Pak sudah jadi duta masakan Melayu untuk di kancah nasional. Bangga loh. Bangga dong. Makanya heran loh buat yang nggak bangga itu. Makanya harus bangga ya. Nah, buat semua pendengar setia 4 FM khusus untuk Suara Budaya Nusantara khusus Sumatera Utara dan setiap Jumat malam bersama Dato' Yan Juna dari mulai pukul 8 sampai 9.30 malam tentang budaya Melayu harus juga ikut bangga ya. Hari ini bicara tentang bubur pedas sudah menasional ya. Sudah dikenal secara luas dan tadi ya mau ke Papua ya? Iya, mau ke Papua mungkin. Papua berarti mau kasih tahu ya ke orang Papua. Orang Papua jangan makan apa mereka papeda. Makan bubur pedas. Bubur pedas kita coba nanti di sana. Karena di sana memang padi susah kan di sana makanya itu. Jadi kita nanti buat sesuatu yang berbeda di sana nanti. Buat makanan baru lagi atau bagaimana? Ya, kita juga memperkenalkan nanti kita sisip makanan Melayu nanti di sana juga. Mereka pasti ada bertanya-tanya ya. Ini makan apa gitu ya. Bener, pasti dia nanya juga kan. Pedas. Tak mau. Tak suka pedas gitu. Tapi waktu dia rasa nanti, pedasnya beda dia. Udah, bisa tentang masakan lagi nih. Apakah akhirnya keinginannya makanan Melayu khususnya kayak bubur pedas itu bisa dinikmati semua lapisan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Sama seperti akhirnya kita bicara bubur kan sebenarnya kayak Jakarta. Bener. Ada di mana-mana nih. Bubur Jakarta ada di Medan. Bubur Jakarta ada di mana-mana. Bubur Bandung kalau nggak salah juga ada di mana-mana. Apakah ada keinginan sama juga nggak supaya akhirnya bubur pedas itu dikenal secara luas merata? Pasti ya, pasti banget Datuk. Jadi punya keinginan besar, mimpi kita yang besar ini sebenarnya makanan Melayu apalagi bubur pedas ini bisa juga nih bersaing sama makanan-makanan daerah lain gitu. Karena rasanya benar-benar menggugah selera ya. Nggak mungkin orang nggak suka kalau makan ini. Herbsnya itu gitu. Sebenarnya kalau dibuat sarapan pagi pun enak banget gitu. Jadi bukan karena harus bulan puasa ataupun ada acara-acara penting, harus setiap hari juga harus ada. Ada ya. Cuma mungkin pusing itu mikirin 40 macam itu karena ada kan yang susah didapat tuh kayak daun kentut-kentut, terus daun apalagi tuh yang kayak daun mangkok-mangkok. Iya benar. 44 membayangkannya itu 44 macam. Karena kemarin bayangannya juga itu serius bubur pedas itu memang dari 40 macam bahan. Benar. Iya, dari isinya mau pakai cumi-cumi ya. Benar. Atau pakai udang bisa. Pakai udang bisa, pakai ayam bisa juga, pakai kambing bisa juga. Kambing ya? Bisa juga. Sapi bisa juga. Ingat ya yang halal ya. Semua yang halal. Ntar yang lain lagi. Jangan. Karena dibilang semuanya bisa. Ya ikan paus juga bisa nanti kan susah jadinya. Nah tadi kita udah bicara tentang filosofi dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap hidangan. Apakah memang semuanya udah ya? Iya. Memang udah semuanya itu. Kalau untuk khusus Melayu memang ada filosofi ya. Benar banget. Jadi banyak banget yang bisa kita sampaikan dari sebuah makanan sih untuk makanan Melayu. Nah, Sergio sendiri konsentrasinya sebenarnya awalnya apa ini backgroundnya? Sebenarnya kalau background sebenarnya alternatif ya. Semua saya memang bisa di beberapa genre masakan sih sebenarnya. Jadi kayak western, Nusantara. Tapi memang setiap makanan saya buat saya tuh harus cari kulik atau kulik bener-bener nih sejarahnya ada nggak sih gitu. Jadi kalau cuma buat makanan doang siapa sih yang nggak bisa buat makanan enak? Tapi bener gitu kan. Tapi poinnya kan di sini bahwasanya makanan itu punya nilai filosofi storytelling yang bisa kita jelasin ke orang lain. Bahwasanya ini bener gitu. Harus ada storytelling about the bener setiap makanan contoh. Jadi satu-satunya dulu di MasterChef season 12 ini yang bawa makanan tuh pakai storytelling. Nah contoh ada satu makanan yang nggak pernah juri itu makan. Apa itu? Sampai Chef Rudy juga bilang dia itu udah lama banget nggak makan itu dan dia tapi masih ingat rasanya. Namanya besengek. Besengek. Makanan Jepara.
Oh iya. Jadi itu makanan kesukaannya Ibu Kartini. Oh. Gitu. Jadi waktu yang Melayu pun kita jelasin kan sejarahnya segala macamnya, bahwasanya ada keterkaitan kesultanan. Baru kalau yang Besenge itu juga kita ceritain bahwasanya makanan ini adalah kesukaan makanan khas Jepara yang suka dibuat oleh Ibu Kartini. Nah, jadi disitulah netizen baru respect sama kita, bahwasanya yang kita tampilin itu bukan sekedar makanan, tapi memang benar-benar ada storytelling di setiap makanan itu dan jelas, akurat gitu, nggak cuman sekedar bualan doang, tapi memang ada, gitu. Ya, ini juga pelajaran penting yang paling berharga nih ya buat para penikmat makanan ya. Jadi bukan hanya sekedar rekomendasi dari orang yang memang justru kita pertanyakan latar belakangnya kan, Iya, benar. Seperti yang terjadi sekarang, chef. Backgroundnya bukan F&B, bukan chef, bukan ahli makanan atau masakan, tapi mereview makanan. Gimana menurut seorang chef Azwar yang sudah punya kompetensi jelas nih ya di masa chef Indonesia ya, dijurin sama para chef yang memang secara jam terbang terkenal segala macam. Fenomena itu bagaimana? Seorang chef Benar. Itu banyak sekali ya fenomena yang terjadi saat ini. Gimana orang-orang yang sebenarnya nggak punya basic nggak punya basic kuliner, nggak punya basic di kitchen ataupun itu. Memang. Tapi dia bisa berkomentar apapun. Nah gitu. Kita sebenarnya sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah tuh untuk orang mengomentari makanan kita walaupun dia nggak punya background itu. Tapi yang salah bahwasanya dia itu menyampaikan sesuatu hal yang salah juga dari dianya. Nah itu contoh. Kita dari orang sekolahan kuliner, kita dari background kuliner gitu. Kita tuh pantang sekali itu bilang makanan nggak enak di publik. Ataupun makanan itu kurang apapun di publik. Kode etiknya ya. Kode etik. Nah kayak gitu. Makanya kalau orang yang komentarnya nggak baik, berarti dia bukan orang yang punya background. Karena orang yang punya background dia nggak akan ngomong gitu. Tapi kebanyakan ya makan nggak enak pun akhirnya karena ya tadi tuh ya mereka kan tugasnya mereview. Sebut aja food blogger gitu kan. Makan nggak enak pun akhirnya bilang enak. Itu berarti itulah dia salahnya gitu. Dia boleh bilang nggak enak karena ini kan lebih dari justru dibilangnya enak. Lebih ke enak gitu. Nggak enak pun dibilang enak gitu. Dibayar kan? Iya, itu karena dibayar ya. Nah gitu. Tapi bahwasanya gini, ini kan business to business gitu. Ini gini, blogger kan juga menyiarkan itu karena ada bayaran. Kan kayak gitu. Tapi dia boleh juga memberikan satu poin yang bahwasanya makanan ini begini. Tapi nanti dia juga boleh sampaikan ke ownernya itu juga. Gitu. Jadi nggak harus bilang enak dan menjaminkan karena nama baik juga dihancur. Nama baik food blogger kalau memang itu salah gitu. Jadi dia waktu dia ngerasa, makanya food blogger itu sebenarnya harus punya background atau dia memang punya taste yang benar gitu. Dan punya juga bagus ya. Benar, dia punya wawasan makanan yang benar. Jadi bukan sekedar enak luang. Semuanya dibilang melted. Semua dibilang crunchy. Semua dibilang sugoi, gitu. Enak, endul, apalagi maknyus. Padahal pernah kejadian ini sharingnya. Justru karena bicara lidah ya, mungkin menurut dia tuh enak karena lidahnya suka yang asin. Ternyata pada saat kita datang ke restoran tersebut, ternyata nggak sesuai dengan lidah kita. Makanya kan kita tanya dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana? Halo. Putus lagi cintaku. Asik. Sebenarnya malam ini banyak. Tiap malam Jumat malam itu selalu banyak penelpon. Karena mereka pada rindu sama Datuk Yan Junan. Iya benar. Kenapa nih malam ini apalagi yang hadir gitu di studio Perempat FM ini Chef Ganteng ya, Lord of tadi ya, Lord of Culinary of Male ya. Chef Joshua pasti banyak yang interested pengen masuk. Ternyata ya maaf ya kembali ke topik yang tadi yang masih kepotong. Nah karena pada kejadian seperti itu sebenarnya rasanya sih nggak terlalu enak karena bicara lidah tadi ini kan beda-beda rasanya kan. Seperti itu. Nah akhirnya bumerang tadi benar, bumerang buat
si pelaku usahanya juga buat dirinya sendiri gitu kan, hanya demi ngejar duit gitu. Benar-benar. Tapi gimana, sah-sah aja gitu? Sebenarnya sih nggak boleh ya, Nggak gitu boleh ya. Karena kita tuh harus punya wawasan. Jadi dia nggak bisa bilang enak, itu bohong dong. Berarti kalau dia bilang enak, dan dia nggak boleh bilang nggak enak kalau hanya untuk dapatkan viewer, itu juga salah. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi sendaknya jadi food blogger itu harus jujur gitu. Walaupun dia dibayar, tapi dia harus kasih poin yang di mana salahnya gitu. Ada pesan-pesan nggak sih buat para pelaku usaha yang akhirnya memakai jasa para food blogger? Ada sih. Ada. Ntar ya kita angkat Oke. teleponnya dulu ya. Halo, ya halo nggak boleh halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini Iya, halo. dari Penpro 4 loh. Iya, Perempat FM. Ya, dengan siapa di mana? Dari Oparasa. Operasi di mana? Boleh kita tanya ini resep. Boleh sila operasi di mana nih tinggalnya? Mau tinggalnya? Resep cara membuat bubur pedas itu kemana ya? Cara membuat bubur pedas kan, Sergio, ini operasi. Oke, ini cara membuat bubur pedas ya. Jadi kalau untuk siapa tadi namanya? Oparasya. Bapak Oparasya, terima kasih udah menanyakan. Yang pertama itu kita rendam dulu bubur berasnya. Jadi yang kemarin tuh pakai beras ya? Iya, pakai beras gitu. Jadi berasnya itu kita rendam dulu selama 30 menit supaya nanti dia meresap di air, supaya nanti buburnya tuh lebih mudah pecah. Kayak gitu. Nah, yang saya buat di waktu di MasterChef itu caranya itu kita buat kaldu lagi. Buat kaldu ayam dari ayam kampung. Gitu. Boleh pakai ayam apa aja boleh, tapi pakai kaldu ayam. Jadi nanti kaldu ayam itu nanti kita tumis sampai mengeluarkan jus, sampai fat atau lemak itu keluar, baru nanti kita kasih air. Jadi kita buat dua metode, kita rebus buburnya dulu kayak kita buat masakkan buburnya dulu, baru nanti kita campur sama kuah kaldu ayam tadi. Baru selebihnya itu baru kita masukin rempah-rempah yang tadi kayak ada daun kunyit, daun-daunan yang 40 rempah tadi. Itu kita masukin semua di situ. Itu di blend kan semuanya kan? Itu ada beberapa di blend, ada yang powder juga. Boleh juga yang kayak kapulaga, bunga lawang, itu boleh di blender halus gitu. Ataupun boleh juga masuk yang mentah-mentahnya. Gitu. Kayu manis dimasukin. Kayu manis juga masuk, tapi harus kalau supaya aromatiknya keluar bener, itu kita harus pakai yang powder. Gitu. Powder itu yang bubuk. Yang bubuk gitu. Jadi kalau maupun yang pakai kayu manis yang di blender halus aja boleh atau digiling. Nah gitu. Jadi itu kalau dalamnya itu sayurnya itu saya pakai ada labu, ada berbagai labu, ada labu Jipang kalau di Medan atau labu air. Labu air ada juga, beda lagi. Labu kuning. Baru ada umbi-umbian, ada ubi ungu, ada ubi yang kuning. Ubi ungu itu ubi rambat ya? Ya, ubi rambat yang kuning, baru ada yang ungu juga, baru kemudian ada ada singkong yang ubi kayu. Kacang-kacangan? Kacang-kacangan juga kita masukkan. Ada nanti kalau saya pakai ayam, jadi lebih ada efek smoky jadi kita buat. Jadi kan kalau di MasterChef itu kan nggak boleh cuman buat makanan gitu ya. Jadi kita benar-benar kasih full power makanannya itu. Jadi saya tambahin. Jadi ayam jagung juga ya. Jagung juga ada. Ayam bakar saya masukin. Jadi ayam bakar itu saya bakar dulu, saya suwir-suwir, saya masukin dalam. Mantep banget. Pokoknya bubur pedasnya mantap banget. Itu sampai Chef Juna satu gentong itu habis sendiri dia katanya. Nah gitu. Jadi setelah itu baru masukin rempah-rempahnya. Jadi daun jeruk, daun salam, serai, baru ada lengkuas, ada jahe, daun kunyit, itu berbagai daun sampai daun melinjo itu dimasukin. Ada daun melinjo dimasukin. Nggak di blender apanya? Tidak di blender? Nggak usah, dimasukin ke dalam. Boleh di blender, boleh enggak gitu. Karena gini, bubur pedas ini harus balancing Pak. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau kita blender, kita harus benar-benar punya takaran yang pas.
gitu. Nanti tungguin aja bukunya, nanti saya kasih. Nanti ada bukunya. Nanti ada buku yang akan dibuat sama Chef Joazwan nih. Semua masuk ke dalam gitu. Jadi dimasuk semua dalam. Jadi memang sebenarnya bubur pedas ini gampang sih buatnya. Gampang karena semua bahan itu dicampur langsung. Maka kenapa dibilang enak banget? Karena semua bahan itu langsung dicampur jadi satu. Nah gitu. Tanpa ada pengolahan yang lain gitu. Dan mungkin proyek berikutnya tunggu aja nih Pak Rasya. Bakal ada nanti dibuat bubur pedas untuk kemasan. Untuk kemasan gitu. Karena saya pernah disuguhkan bubur pedas itu sarapan pagi, kok enak kali gitu. Gimana belinya? Jadi saya kepingin bikin sendiri gitu. Oke. Kalau bikin sendiri sebenarnya bisa di YouTube ya. Ya bisa. Cuma nanti kalau memang mau nanti detailnya pada saat nanti Chef Joazwan mengeluarkan buku. Ya. Operasi tinggalnya di mana ya? Boleh di Instagram juga boleh ada. Saya di Tanjung Mulia. Tanjung Mulia. Oh Tanjung Mulia. Dekat ya sama dekat. Medan Marelan. Masih janjian. Dekat. Mulia, Iya. Kalau salah itu Medan Timur ya? Kalau apa Medan Timur ya masuk Tanjung Mulia tuh. Medan Timur. Medan Timur. Medan Timur ya. Dekatlah sama Medan Marelan. Iya. Oh Medan Deli. Medan Deli ya. Medan Deli. Oh iya. Medan Deli, perbatasan Medan Timur kan ini Pulau Bengkel. Oh iya dekat-dekatan. Iya. Tadi gimana Bapak Rasya pernah dimakan bubur pedas enak sekali. Benar banget. Ya saking enaknya tertagi pengen masak sendiri katanya. Buat sendiri gitu. Berarti hobi makan, hobi masak juga ya? Iya. Ya. Hobi masak, hobi makan juga ya? Jadi Opa nih mau ini nggak? Mau kita? Enggak, Opa Rasya ini di samping hobi makan juga hobi masak. Oke. Masak sendiri. Oke. Nanti mau jadi master chef yang season ke-13. Season 13. Ada yang udah jadi di mana kita beli? Kalau yang udah jadi sih datang malam ini, besok malam terakhir Opa ya ke Gemas ya, Gelar Melayu Serumpun yang ada di halaman Istana Maimun, besok penutupan. Jadi bisa beli bubur pedas dengan hanya membayar Rp8 saja. Jadi promosi. Iya. Tapi paling nggak nanti Opa bisa merasakan bubur pedas khas Melayu Deli yang mungkin dari rasa drivernya beda ya, karena kan beda chef, beda yang buat, beda rasa dan segala macam. Tapi kalau untuk maknyesnya yang kita bilang mendair rasanya, Opa datang aja mulai sore pukul 5 di halaman Istana Maimun, ada Gelar Melayu Serumpun Gemes. Besok saya kesana juga, Pak. Besok kesana gitu. Opa Rasya spesial buat Opa Rasya bisa ketemu sama Chef Joazwan, karena besok Chef Joazwan bersama Datuk Ian Juna akan ada di Gelar Melayu Serumpun sebelum penutupan. Jadi sore-sore kita udah di sana. Jadi nanti datang ke penutupan ya? Iya, kamu cari kita nanti cari aja di DM aja Instagram. Ya, atau DM Instagram Azwar MCI 12. Azwar MCI 12 atau datang ke Butnya Rumpun Budaya Melayu, ada Datuk Ian Juna juga di sana. Ada mau request lagu? Informasinya ya. Ada mau minta lagu apa nih? Saya memang fan perempat yang Masya Allah, tabarakallah, terima kasih buat Opa Rasya. Ini tadi banyak mau masuk tapi terputus ini Opa. Ya. Oke lah, terima kasih. Ada mau lagu-lagu nggak? Pesan? Mana? Ada mau pesan lagu buat siapa ditujukan? Lagu? Iya, ada mau request lagu nggak? Lagu. Boleh. Lagu apa mau dipilih? Kalau boleh pesan lagu, aku putarkan lagu ini ya, lagu Sereja. Mari menyusun Sereja bunga sereja. Itu memang lagu favorit saya kalau siapa yang ngasih tahu gitu? Ada deh. Nah, kita putarkan itu ya sebelum nanti kita tutup persoalan kita yang ternyata sangat singkat ya, 1,5 jam. Mau nanti minta 2 jam nih. Ya, siapa yang tugas lagi malam? Ya, nanti setelahnya dia langsung sama
Om Kiki untuk di sapa malamnya yang bebas minta lagu apa saja. Iya. Iya. Oke. Jadi kita nyanyikan saja ya sebelum nanti kita di akhir acara ya pertemuan malam ini dengan Chef Azwar ya. Oke. Saja. Terima kasih ya Pak Rasya. Ya. See you. Besok jumpa ya di sana Memon ya. Sore ya. Insya Allah besok kalau ada waktu aku di sana. Harus ada waktu ya biar makan bubur pedas. Cari siapa di sana? Nanti ketemu sama Chef Azwar juga dengan saya Datuk Yan Juna. Ya udah. Besok saya. Iya nanti cari aja standnya Rumpun Budaya Melayu ya. Atau tanya aja di sana ada nggak kenal sama Datuk Yan Juna? Pasti jumpa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, Opa Rasya di Tanjung Mulia. Pengen makan bubur pedas pengen buat bubur pedas juga. Ini sebenarnya waktunya pengennya lama, cuman ternyata ya waktu juga yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita juga. Chef Zul. Tapi nggak apa, ini ada pertanyaan yang memang rombongan aja nanti jawabnya ya. Nah saat ini tantangan terbesar untuk melestarikan masakan Melayu itu sendiri apa sih? Tadi tuh nggak ada dukungan dari pemerintah. Iya, sebenarnya keinginan dari kita. Kalau kita sih keinginan supporting yang benar. Jadi supportingnya bukan pemerintah doang, tapi semua masyarakat sih. Karena sekarang banyak sekali tuh makanan-makanan yang sebenarnya, aduh ampun ini tuh perempuan-perempuan ya, please deh ya makan makanan ini bakar-bakar di pinggir jalan itu. Karena sekarang banyak kalau perempuan khususnya apalagi anak. Saya nih punya mahasiswa. Jadi kerjaannya itu mengingatkan mereka supaya jangan jajan sembarangan. Karena kan buat mereka perempuan muda, tuh tahu ada miom, ada kista di rahim mereka itu kan bahaya ya. Tapi suka jajan nggak sehat, pinggir-pinggir jalan dibakar-bakar, bakso setengah jadi itu loh. Iya kan? Benar-benar. Yang tepungnya banyak, daging nggak ada sebenarnya. Tapi tapi tepungnya ya. Dibakar-bakar itu kan. Glutennya tinggi banget. Nah itu dia. Karena memang ya baik lagi bicara tentang makanan, kalau nggak kita memang meregenerasi ke yang muda-muda tuh mereka nggak akan tahu. Benar, mereka nggak akan. Malah tahu makanan-makanan yang sekarang dari luar-luar itu yang masuk. Modern ya kan? Nah kalau melihat yang seperti itu gimana jadinya? Ini untuk anak muda tadi itu. Untuk pesannya gitu. Untuk pesannya sebenarnya untuk anak muda lebih melestarikan budaya yang pertama. Jangan lupa kita berasal dari mana ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi apa yang kita sekarang lakukan itu sebenarnya ada keterkaitan dengan budaya, ya gitu. Jadi budaya apa nih dari teman-teman kita, misalnya dari anak muda itu pengen budaya apa? Coba lestariin, karena kalau nggak ada yang lestariin siapa lagi? Hanya pemuda-pemuda yang bisa melestarikan itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Soalnya kita Chef Azwar itu tua banget ya pesan-pesan itu ya. Kalau pesan-pesan tadi sama para pelaku usaha yang terkait dengan tadi yang nyambung sampai terpotong tadi ada telepon terhadap tadi tuh food blogger itu bagaimana? Ada nggak tips-tips khusus untuk akhirnya ya supaya mereka nggak salah pilih atau bagaimana terhadap para food blogger? Karena jujur mereka tuh pakai jasa mereka itu karena followers. Bener, karena followers. Nah walaupun nggak jelas. Kalau pesan untuk food blogger yang pertama sebelum pengusaha. Untuk pengusaha. Oke. Pengusaha restorannya. Untuk pesan pengusaha cari food blogger yang terakreditasi benernya gitu. Karena penting sekali gitu yang pertama. Yang kedua adalah food blogger itu penting sekali sebenarnya untuk meramaikan atau mempromosikan makanan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pembisnis itu punya cara sendiri untuk meramaikan bisnisnya, gitu dulu. Jadi jangan pakai food blogger tapi makanannya juga nggak enak sama aja. Tapi bagaimana cara meriset makanan dia supaya lebih enak, gitu. Nah jadi gini, promosi sebenarnya bukan dari food blogger sih yang benar. Promosi yang bagus itu sebenarnya marketing yang bagus adalah mulut ke mulut. MLM ya. Nah, MLM dari mulut ke mulut. Nah gitu. Dengan cara seperti itu orang akan mengenal itu, nggak perlu pakai food blogger. Food blogger pasti datang sendiri nanti. Ya karena banyak juga kalau nggak salah yang dipakai food blogger baru tutup ya perusahaannya. Banyak banget. Gitu. Banyak karena nggak sesuai ekspektasi kan. Gitu sih. Oke Chef, menanya ada rencana tertunggu. Chef sendiri sekarang kegiatannya jadi kesana kemari aja nih, nggak tetap satu tempat lagi. Nggak bisa tetap satu tempat sih. Ini tanggal 29 kita bakal balik ke Jakarta. Tinggal kita semua di sini. Nah, ini kemarin sebenarnya tanggal 22 kita ke Jakarta tapi postpone kita karena kita ada acara di RCTI sebenarnya.
Jangan lupa ya di pasar Bola ya. Boleh. Dan ada keinginan cara untuk membuka restoran khusus makanan Melayu tidak? Itu Ada, pertanyaannya. pasti ada. Bukanya di mana? Di Medan kah atau di Jakarta? Rencana sih di Medan ada, tapi di Jakarta nanti kita bakal buat produk yang tadi yang kemasan bubur pedas. Yang kemasan bubur pedas itu bukan di Medan. Di Medan. Kalau untuk bikin restoran di mana? Di restorannya di Jakarta rencana. Rencana. Bukan di Medan ya? Enggak. Oh iya. Kalau yang marketingnya nggak dapat, dari marketnya nggak dapat di sini gitu. Oh gitu ya. Malah di sana di Jakarta tuh orang lebih excited ya makan makanan daerah gitu. Iya kenapa gitu ya? Gitu. Sampai mohon maaf, makanan Batak tuh di Jakarta tuh luar biasa tuh sekarang. Iya. Makanya sedikit iri juga ya gitu. Karena saya sebenarnya ada orang Batak ya. Malam ini juga ya kita langsung daulat kita gelari ya Chef Zuazua sebagai Lord of the Culinary of Malay. Terima kasih. Jadi Lord of ya. Betul-betul ditanya makanan Melayu biar bisa dikenal secara luas, gak hanya nasional tapi juga kancah internasional. Tapi Chef Juno juga bilang gitu kok. Kemarin juga. Ya tadi kan Chef Juno juga bilang gitu. Duta Melayu dia bilang. Duta makanan Melayu. Dari sudut kacamata Sarmata yang juga sama dengan Chef Juno ya. Baiklah ya pendengar setia Perempat FM dimanapun berada, ternyata ya berakhir ya. Demikian perbincanganlah ya malam ini atau yang Juna malam ini dengan Chef Azwar, sang pelestari rasa Melayu yang membanggakan. Tuh kan. Semoga cerita dan inspirasinya bisa menghidupkan kembali dapur-dapur dapur-dapur mama kita atau kakak-kakak kita ya. Benar. Yang dengan cita rasa warisan leluhur yang harus dilestarikan ya. Jadi teruslah bangga menjadi bagian dari budaya dan dapur Nusantara yang kaya akan cita rasa. Saya Dato' Wan Juna mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dapur ke udara kita lestarikan bersama. Ada yang mau sampaikan, Zeb? Ya tadi aja sih. Ya untuk jangan lupa tungguin buku resepnya mungkin pertengahan nanti di akhir tahun kayaknya baru rampung karena kan di Jakarta. Baru pesannya tuh anak muda jangan lupa selalu mencintai produk-produk budaya, produk-produk daerah termasuk dari makanan-makanan dari budaya kita. Itu aja. Dan ingat ya, Medan itu Melayu ya. Walaupun di luar sana dikenalnya ya memang bukan Melayu ya. Iya. Di Jakarta kenal Melayu. Oh di Jakarta? Melayu gitu. Kalau tuh agak lebih jauh ke timur sana dibilang bukan. Ditawarin makan babi guling soalnya. Oke, ya Dato' Wan Juna mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy.